Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran hadis. Kali ini kita masuk hadis yang ke-6 dengan judul Min sifatil munafiqina, tanda-tanda orang munafik. Kita akan belajar hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddasa kadzdzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara yang barang siapa memilikinya maka dia adalah seorang munafik yang murni, dan barang siapa yang memiliki salah satu dari sifat-sifat tersebut maka dia telah memiliki salah satu dari sifat munafik sampai dia meninggalkannya. Apabila dipercaya dia berkhianat, apabila berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji atau membuat perjanjian dia berkhianat, apabila dia bertengkar dia berbuat melampaui batas. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mustalahat, arti istilah. An-nifaqu huwa idharu khilafi ma fil batini. Nifak itu adalah menampakkan sesuatu yang menyelisihi batinnya. Wa min dzalika idharul khairi wa itonus syarri. Di antaranya adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Jadi arti dari nifak itu apa yang tampak itu berbeda dengan yang di dalam hatinya atau di batinnya. Wan nifaku naw'ani. Sifat nifak atau orang yang munafik itu ada 2 macam. Yang pertama nifakun i'tiqadiyun, yaitu nifak secara akidah atau keyakinan. Yukfaru bihi sahibuhu kabugdil islami au syai'in min syara'ihi. Pelaku orang yang nifak secara i'tiqad itu dihukumi kafir, seperti membenci Islam, contohnya adalah membenci Islam atau sebagian dari syariat Islam. Macam nifak yang kedua nifakun amaliyun yang kusubihi imanul muslimi wala yukfaru bihi al qisalul madhkuratu fil hadis. Nifak secara amal perbuatan yang akan mengurangi keimanan seorang muslim dan pelakunya tidak dihukumi kafir. Contohnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Jadi tanda-tanda orang munafik dalam hadis di atas itu termasuk nifak secara amali, secara perbuatan, tidak dihukumi kafir tapi mengurangi keimanan seorang muslim. Ma'ani kalimat, makna-makna kata dari hadis di atas. Kunna fihi ay yamliku fihi.
maknanya adalah yamliku fihi, yang memiliki. Khalisan maknanya taman, sempurna. Yada'aha maknanya yatrukuha, meninggalkannya. Khaslatun maknanya syifatun, sifat. Khana maknanya al-khiyanatu diddul amanah. Khianat adalah lawan dari kata amanah. Ghadara naqdu aqdihi, membatalkan perjanjian. Kita masuk ke irsyadat kandungan hadis. Yang pertama, tahdhirur Rasul sallallahu alaihi wasallam min kulli amrin yakhillu bid-dini. Peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh perkara yang merusak agama. Langsung yang nomor 4, al-munafiqu yukadzibu fi kalamihi wa a'malihi. Seorang munafik akan berdusta di dalam perkataan dan perbuatannya. Wal muslimul haqqu aminun fi ta'amulihi ma'allahi subhanahu wa ta'ala wa ma'a khalqihi. Seorang mukmin yang sejati akan terpercaya dalam bermuamalah atau dipercaya dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya atau sesama manusia. Jadi al-muslimul haq, seorang muslim yang benar itu yang bermuamalah dengan Allah maupun dengan sesama makhluk, sesama manusia, itu dapat dipercaya, tidak dusta. Kemudian irsyadat nomor 5, yajibu ayyakunal muslimu tahiran nadifan fi dzahirihi wa batinihi. Wajib bagi seorang muslim untuk membersihkan lahir dan batinnya. Nah, ini pelajaran dari hadis yang ke-6 tentang tanda-tanda orang munafik. Sekarang tugasnya adalah dibaca itu, saya bacakan ulang, tolong dipahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 sampai 143. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Allah membiarkan mereka dalam pengakuan beriman, sebab itu mereka dilayani seperti melayani para mukmin. Dalam pada itu Allah telah menyediakan neraka buat mereka sebagai pembalasan tipuan mereka itu. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Itu ayatnya, 2 ayat dari surat An-Nisa ayat 142, 143. Nah, tugas kalian adalah menyebutkan sifat-sifat orang munafik yang terdapat pada 2 ayat itu. Sifatnya apa saja? 6 itu diisi semua, ada 6 yang disebutkan dalam kedua ayat itu. Nah, barakallahu fiikum, supaya bisa dikerjakan dengan baik. Kerjakan tugas tertulis ini dan jangan lupa pula untuk mengerjakan tugas yang kedua. Ini juga masih ada tugas tertulis yang kedua. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW ketinggalan atau tidak ikut salah satu peperangan tanpa udzur, dan mereka dinasihati untuk membuat alasan kenapa tidak ikut perang. Agar Rasulullah SAW memaafkan mereka, dan mereka hampir melakukan demikian, tetapi mereka bersikap jujur kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu pada masa Rasulullah itu ada sahabat, ada 3 sahabat itu yang tidak ikut berperang, berjihad bersama Rasulullah. Nah, itu kemudian setelah Rasulullah marah karena tidak
orang ini berkhianat. Nah, orangnya sudah pergi ke medan jihad, dia malah menghindar. Nah, pertanyaannya siapa 3 sahabat Nabi itu? Namanya siapa? Kemudian peperangan apa yang hendak diikuti, yang dia itu apa? Tidak ikut berperang tanpa udzur. Perangnya perang apa? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, surat dan ayat yang diturunkan dengan peristiwa di atas. Jadi sampai ke peristiwa besar itu ditetapkan oleh Allah atau ditulis Allah di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Coba dicari surat apa, ayat berapa. Kemudian yang terakhir tugasnya adalah menghafalkan hadis yang ke-6. Biasa di video tampakkan wajah, mata tertutup, dikirimkan kepada Ustadz. Jangan lupa tulis nama dan kelas antum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.